warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, perkenalkan nama saya Atifa Evelina dengan NIM 2105356 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan rekan saya Yufifa Minarki Arka dengan NIM 21053204 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, kali ini kami akan membahas tentang isu terbaru mengenai kebijakan Presiden Jokowi larang ekspor bahan baku minyak goreng petani jadi korbannya. Rencana Presiden Jokowi atas pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sawit dalam membuat dampak yang sangat signifikan terhadap pendapatan petani sawit. Itu belum diberlakukan. Bagaimana sudah diberlakukan? Kita tunggu sampai tanggal 28 April ini, apakah Pak Jokowi akan menjadi isapan jempol atas pidatonya? Dan kami akan persiapkan reaksi bila benar-benar terjadi, kata Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia, Bapak Pahala Sibuya kepada Info Sawit Minggu 24 April 2022. Tutur Pahala, dalam situasi ini, semua pihak harus memahami anomali harga sawit global yang baru kali ini naik tinggi. Dan semua pihak menikmati harga yang tinggi walaupun harga tandan buah segar sawit petani Indonesia terkadang masih di bawah harga TBS di Malaysia. Sebab itu, utamanya pendapatan petani harus diperhatikan, tutur Pahala. Jangan hanya kebijakan ini membuat petani yang di lapangan justru menjadi korban. Hal ini sudah lagi kebijakan itu terlaksana. TBS sawit petani sudah dipatok jatuh hingga 550 per kilogram. Pengusaha sudah bereaksi terhadap petani, namun belum bereaksi terhadap perekonomian Indonesia. Nanti lihat saja perkembangan bursa saham apakah grafiknya menunjukkan penurunan, katanya. Bila saja kebijakan tersebut resmi diterapkan, kondisi ini bagaikan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Dan kebijakan itu bagaikan tanpa analisa data, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan emosional dari kasus minyak goreng sawit yang tak kunjung terselesaikan. Selain itu, dalam tanda petik bahwa sangat tampak wibawa pemerintah kalah dengan kapitalis. Sayangnya, kebijakan DMO dan PMO yang diberlakukan tidak bisa berjalan karena kebijakan tersebut tidak dipersiapkan infrastrukturnya, distribusinya, pengawasan hukumnya. Dalam hal ini juga perlu masyarakat diedukasi bahwa bahan baku naik karena harga pasar yang tidak bisa diintervensi, harga kita mengacu harga global, tandas Pahala. Dilanjutkan oleh rekan saya mengenai dilarangnya ekspor harga jual sawit. Baik, terima kasih Hatifah. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau kelapa sawit dan minyak goreng ke luar negeri dimulai pada tanggal 28 April 2022 mendatang. Ternyata langsung berimbas terhadap nasib petani kelapa sawit di Provinsi Riau. Sekretaris Apkasindo Riau Jono Albar Burhan menjelaskan, sejak dikeluarkan penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng, harga jual tandan buah segar sawit petani ke pabrik kelapa sawit langsung anjlok, mulai dari Rp300 sampai Rp1.000 per kilogram. Sejak kemarin adanya penetapan larangan ekspor sawit dan minyak goreng ke luar negeri, petani sawit Riau bersedih karena harga jual TBS ke pabrik kembali anjlok, yang sebabnya karena aturan pemerintah dan bukan karena kondisi pasar global, ujarnya Minggu 24 bulan 4 2022. Dia mengakui kondisi pahit yang dialami petani sawit saat ini kembali berulang, seperti Januari 2022 lalu, di mana Kemendak sempat menerapkan aturan DMO dan DPO kelapa sawit. Padahal, menurutnya saat ini petani sawit sedang bersiap menghadapi momen lebaran yang tinggal hitungan hari akan dijalani. Sehingga kebutuhan petani ikut meningkat seiring dengan rencana berbelanja untuk kebutuhan Idul Fitri dan berbagi dengan keluarga sanak setahun sekali. Ditambah lagi, biasanya menjelang Lebaran, pabrik kelapa sawit akan stop beroperasi, sehingga situasi yang dialami oleh petani saat ini
kian menjadi berat. Sebenarnya beberapa hari menjelang Lebaran ini, petani sawit Riau sudah berencana menabung untuk kebutuhan selama pabrik ditutup. Tapi karena harga jual sudah anjlok, petani sangat bersedih dan tidak tahu harus bagaimana ujarnya. Menurutnya, sejumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Riau sudah mulai menghentikan penerimaan TBS sawit petani. Dengan alasan pabrik takut tangki, penampungan CPO akan penuh akibat adanya larangan ekspor sawit oleh pemerintah. Di sisi lain, petani sawit selama ini tidak bisa menunda jadwal panen buah sawit dan harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena apabila penentuan ditunda, buah sawit yang dihasilkan menjadi terlalu matang dan kualitasnya menurun, yang akhirnya harga jual di pabrik akan semakin dipotong dari harga biasanya. Lalu apabila panen sawit tidak dilakukan, risiko terbesar yang akan diterima petani adalah pohon sawit akan rusak akibat buah yang matang tidak diambil. Tentu situasi tidak ideal ini harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan usai adanya larangan ekspor sawit. Inilah dilema yang dihadapi petani. Kami berharap pemerintah mendengarkan keluhan dan kesedihan petani sawit, ujarnya. Baiklah, saya kembalikan kepada Atifah. Itu tidak terjadi pada di Riau saja, melainkan di seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami anjloknya harga sawit yang turun sangat drastis. Dampak tersebut berlaku karena adanya larangan ekspor. Baiklah, saya teruskan kepada Yumi. Apa saja dampak larangan ekspor CPO tersebut? Baik, dalam siaran pers secara virtual pada Jumat lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan kebijakan untuk menghentikan seluruh kegiatan ekspor. Cara demikian diambil pemerintah dalam upaya menstabilkan harga minyak goreng sawit yang belakangan ini harganya terbang tinggi. Merespon kebijakan tersebut, petani kelapa sawit yang bergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit atau disebut juga dengan SPKS, mengapresiasi langkah Bapak Presiden untuk menghentikan ekspor yang sifatnya sementara dengan batasan sampai ketersediaan minyak goreng sawit bisa merata dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Hanya saja, kata Sekjen SPKS Mensuetus Darto, hasil pantuan SPKS pasca rencana penerapan kebijakan tersebut direspon pabrik kelapa sawit dengan menurunkan harga tandan buah segar sawit petani. Dengan penurunan harga sekitar Rp400 per kilogram untuk wilayah Sekadau di Kalimantan Barat dan sekitar Rp500 per kilogram di Jambi. Kata Darto, solusi untuk masalah ini adalah harus ada pencatatan di pabrik kelapa sawit soal nama-nama petani yang menyuplai buah masuk pabrik. Sebab ini akan menguntungkan pabrik kelapa sawit perusahaan karena dengan adanya rencana kebijakan pelarangan ekspor, para pengelola pabrik kelapa sawit menurunkan harga TBS secara sepihak. Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif atau kalau tidak dialokasikan dana sawit di BPDB KS dengan program yang inovatif, misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani. Sebab kalau harga TBS sawit turun, petani tidak bisa membeli pupuk. Ungkap Darto kepada Info Sawit Minggu. Baiklah, saya kembalikan kepada Atifah. Baiklah, terima kasih. Sekian pembicaraan kami pada hari ini mengenai kebijakan Presiden Jokowi larang ekspor bahan baku minyak goreng. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.